Selamat pagi untuk semuanya. Ya, selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga di tahun 2021 ya, kalian tetap semangat belajar, ingat jaga kesehatan karena kita masih dalam situasi pandemi, ya. Untuk pertemuan kita kali ini ya, itu materi dari agama Hindu dan budi pekerti, Ibu yang mengisi. Untuk semester genap kita ada materi yang pertama itu adalah bakti sejati dalam Ramayana, ya. Dan ada keluarga Sukinah. Itu ada 2 bab di semester 2 atau semester genap ini. Untuk bakti sejati dalam Ramayana, diharuskan kalian mengetahui cerita dari Ramayana. Ya, kalian harus mengetahui cerita Ramayana. Di sana kita akan ambil yang termasuk ajaran bakti dari cerita Ramayana. Itu. Kalian harus mengenal juga tokoh-tokoh dari Ramayana. Dan nanti kita juga bahas sloka-sloka atau kitab Ramayana yang memuat ajaran bakti sejati. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar ya. Mungkin karena mungkin kalian sedikit kecewa karena apa? Karena kita tidak jadi yang namanya belajar tatap muka, ya enggak? Ya, sedikit kecewa karena kita tidak jadi belajar tatap muka, belajar seperti biasa. Ibu juga sedikit kecewa, ya kenapa tidak jadi belajar tatap muka. Tetapi Ibu dengar nanti pertengahan Maret kita Sungkara akan belajar tatap muka. Sungkara pertengahan Maret kita akan belajar tatap muka, ya. Kita sama-sama berdoa semoga dalam situasi pandemi, karena Ibu baca di buku berbagai informasi yang kita Ibu cari ya di buku, internet, media sosial Ibu cari, karena virus COVID ini itu akan selalu berdampingan dengan kita seiring imun tubuh kita yang akan menyesuaikannya. Ini nggak akan pernah hilang, virus ini nggak akan pernah hilang, tapi imun kita harus kita tingkatkan sehingga kita kuat, sehingga kita bisa melawan virus ini, sehingga kita akan menjadi melakukan kegiatan normal seperti biasa lagi. Kita sama-sama berdoa seperti itu ya. Tetap semangat, ingat jangan sampai kalian malas. Walaupun kita belajar daring, kita harus tetap semangat untuk belajar. Oke? Nah, kita masuk ke materi bakti sejati dalam Ramayana. Ibu share screen. Oke. Sudah ya terlihat PowerPoint Ibu sudah? Oke, terima kasih. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu melalui pembelajaran daring atau video conference. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bakti sejati. Apa itu bakti sejati? Ya. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian dari catur marga serta contoh-contohnya. Yang ketiga, menyebutkan bagian-bagian
ajaran bakti sejati. Di rumah punya buku paket? Punya, silakan dibuka buku paketnya. Yang nggak punya fotokopi. Punya LKS? Punya? Ada LKS-nya. Oh, berarti nggak dapat ya. Oke, buku paket, media internet itu silakan kalian manfaatkan. Ya, silakan itu dimanfaatkan. Kalau misalnya gini loh, Ibu kasih tahu ya, jangan belajar agama aja. Misalnya sekarang agama, oh materi bakti sejati, search dulu di Google. Nggak punya buku paket, search di Google, cari materi bakti sejati. Udah itu, bila perlu nanti kalian fotokopi saja, print kopi saja, di print itu lama-lama kan menumpuk materinya, pembelajarannya menumpuk. Oh ini kita dapat, jadi kita pelajari di rumah. Pelajaran yang lain juga kayak gitu. Nanti dapat pembelajaran daringnya, dicari di Google. Kalau ya punya 2 handphone atau pinjam handphone bapaknya atau ibunya, cari di handphone, langsung kita bisa cari di internet sambil video conference. Kan bisa seperti itu ya, jangan mengandalkan ibu saja, jangan mengandalkan PowerPoint dari ibu saja. Karena kita belajar daring, karena udah semester 2. Habis semester 2, kenaikan kalian sudah kelas 3. Ya, ingat, semangat belajarnya. Ya, jadi pengertian bakti sejati, bagian-bagian catur marga, dan bagian-bagian dari ajaran bakti sejati. Langsung saja kita ke pengertian bakti sejati. Ya, kita sering mengucapkan kata bakti seperti mebakti, ngaturan bakti, satya bakti, bakti sejati, dan sebagainya. Ya, atau di sini kita dalam arti luas, istilah bakti itu adalah sujud, memuja, hormat, setia, taat. Bakti juga merupakan suatu jalan dalam bentuk melaksanakan sujud dan pemujaan. Ini sudah sering kalian praktekkan di rumah. Ya. Rasa bakti ini juga diwujudkan dengan jalan menghormati dan menyayangi sesama. Orang yang menempuh jalan bakti disebut bakta. Nah, orang yang menempuh jalan bakti disebut bakta. Sementara bakti sebagai jalan spiritual disebut sebagai bakti marga atau jalan bakti. Nah, materi atau bakti marga itu termasuk dalam catur marga, ya benar sekali. Sedangkan istilah sejati, bakti sejati. Sedangkan istilah sejati memiliki arti sesungguhnya, memang demikian adanya. Ini sejati. Sungguh asli apa adanya. Ya, sungguh asli apa adanya. Selanjutnya, bakti sejati adalah sujud, memuja, hormat setia, taat berdasarkan rasa cinta, kasih yang mendalam, memuja ide yang dewasa atau yang dipujanya. Ya, atau yang dipujanya. Jadi bakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipuja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat, cinta kasih yang mendalam untuk memohon kerahyuan bersama. Nah, di sini tidak hanya memuja ide sang dewasa yang paling utama. Bakti sejati bisa kita
realisasikan, bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan kepada seseorang, kepada yang ingin dipuja. Misalnya, ide saya dewasa yang paling utama, itu tiada duanya. Yang kedua, orang tua kita. Ya, sudah pasti bakti sejati, kasih sayang yang tulus terhadap beliau. Hormat, ya kan? Hormat kepada beliau. Selanjutnya, kepada para maharsi, para guru, ya. Bukan hanya misalnya ibu tahu kalau seorang guru itu orang tua kita di dalam lingkungan sekolah. Maka daripada itu kita sebagai guru termasuk ibu, bagaimana caranya kita harus menganggap murid kita itu seperti anak kita sendiri, tidak ada istilah pilih kasih. Yen, karena ibu sebagai wali ya, yen nakal muridnya, ya yen nakal panaa, ingin caranya pasti nakal. Sama ketika kita membina anak murid kita di sekolah, ingat guru itu juga adalah orang tua kalian. Tetapi ketika ada guru yang bertingkah laku tidak seperti orang tua, tidak seperti guru, tidak patut diteladani, itu perlu kita peringati juga, ya seperti itu. Nah, cinta kasih terhadap binatang, cinta kasih terhadap tumbuhan, harus menyayangi binatang. Siapa tahu di sini suka yang namanya hewan ya, anjing, kucing, terus suka memelihara ayam di sini. Itu harus penuh dengan cinta kasih. Seperti itu ya. Bukan bakti, tapi cinta kasih di sini. Bakti itu ditunjukkan kepada orang yang perlu kita hormati, yang akan memberikan kita kerahayuan bersama. Seperti itu. Selanjutnya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi Wasa ada 4 cara atau jalan yang sering disebut dengan catur marga. Ini sudah sering kalian dengar. Pertama, Bakti Marga, Bakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Itu sudah biasa. Bagian-bagiannya, Bakti Marga Yoga, Siwadana. Itu dalam bukunya menyatakan bahwa bakti merupakan kasih sayang yang mendalam kepada Tuhan yang Maha Esa. Bakti Marga adalah jalan untuk menghubungkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa dengan mengutamakan sujud bakti, rasa cinta kasih secara tulus ikhlas. Ingat, bakti adalah sujud bakti. Ya, bakti merupakan suatu ilmu spiritual terpenting karena mereka yang memiliki rasa cinta kasih ya kepada Tuhan sesungguhnya kaya, tak ada kesedihan selain tidak memiliki rasa bakti kepada Tuhan. Makanya kalau kalian yang namanya dalam keadaan tidak baik, buruk, sedih, gelisah, ya, baru kalian mengingat yang namanya ide Sang Hyang Widi Wasa, itu salah. Yang ada masalah mau bakti nih. Nah, itu kan kebiasaan kita ya kadang-kala ya. Makanya silakan dirubah paradigmanya, dirubah pola pikirnya, dirubah pemikirannya dalam keadaan apapun. Bahagia, ya suka, duka, lara pasti kan seperti itu selalu berdampingan. Jangan hanya dalam merasa duka saja kita mengingat beliau, tetapi dalam rasa suka kita tidak mengingat beliau. Yang pertama harus kita ingat adalah ide Sang Hyang Widi Wasa. Dalam melakukan sujud bakti, ucapkan rasa terima kasih kepada beliau telah memberikan kehidupan yang layak kepada kalian.
Ya, karena kehidupan kalian ini termasuk layak, Ibu katakan. Kenapa kalian bisa sekolah? Kenapa kalian bisa sekolah di sini? Sudah pasti orang tua kalian sudah memikirkan, oh saya memiliki dana untuk menyekolahkan anak saya di SMK Ratnawasta. Seperti itu sudah layak sekali kehidupan kalian. Apalagi didukung dengan memiliki handphone, sepeda motor, ngidang jalan-jalan, ngidang makan. Itu yang namanya sangat layak sekali hidup kalian. Maka daripada itu, lakukanlah rasa sujud bakti kalian setiap hari kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, jangan hanya dalam perasaan sedih saja itu. Ibu lanjutkan, landasan filosofi dari ajaran Bhakti Marga adalah karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan cinta kasih. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta ini karena dengan rasa cinta kasih. Maka daripada itu, kita harus yang namanya melaksanakan atau mengaturkan rasa bakti kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Sudah bisa hidup di alam semesta beliau ini. Dan ajaran bakti adalah ajaran yang mudah dilaksanakan oleh segala tingkat dan sifat manusia. Ya, baik orang miskin, ya, maupun orang kaya, orang pandai, ataupun orang bodoh, petani, pedagang, maupun pejabat. Semuanya bisa menempuh jalan ini. Jadi penganut Bhakti Marga itu disebut dengan Bhakta. Bu, misalnya pertanyaan. Bu, orang miskin itu emang bisa melakukan Bhakti Marga? Bisa. Dengan mensyukuri dirinya, tidak menganggap dirinya tidak mampu atau miskin, dia tidak akan merasa dirinya orang miskin. Oh, saya bersyukur sudah bisa makan hari ini. Walaupun saya tidak bisa yang namanya bersekolah gitu misalnya. Tapi tetap bersyukur. Ya. Nah, selanjutnya bentuk bakti bermacam-macam tergantung dari tingkatan jenana. Jenana artinya ilmu ya, jenana itu ilmu. Bentuk bakti bermacam-macam tergantung dari tingkat jenana seorang bakti ya. Secara umum bakti dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu apara bakti dan para bakti. Ya. Yang pertama, apara bakti adalah cinta kasih yang perwujudannya masih rendah. Dipraktikkan oleh mereka yang belum mempunyai tingkat kesucian yang tinggi. Pada umumnya, pada tingkatan ini pemujaan dengan berbagai permohonan. Berarti kita termasuk apara bakti. Karena apa? Karena kita belum mempunyai tingkat kesucian yang tinggi. Selanjutnya, para bakti adalah cinta kasih dalam perwujudan yang lebih tinggi dan bisa dipraktekkan oleh orang yang jenananya tinggi dan kesuciannya sudah meningkat. Pada tingkat ini tidak ada permohonan atau permintaan, yang ada adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi kita masih dalam tingkatan apara bakti. Di sana kita melakukan selalu permohonan, menginginkan apa yang kita inginkan. Itu pasti itu kalian lakukan. Tapi ketika para bakti, contohnya siapa para bakti? De Sulingge, ya, Pedanda Sulingge itu. Terus pemangku, ya, Pandita,
itu yang sedang melakukan yang namanya melakukan yang namanya menambah ilmu, di mana para pedanda, para pemangku yang melakukan setiap pemangku pasti terus dan menerus harus belajar, ya. Siapa tahu ketika beliau yang sudah menekuni ajaran spiritual bisa meningkatkan diri ke tingkat yang lebih tinggi menjadi seorang pedanda. Karena habis mangku setelah belajar terus belajar itu bisa meningkatkan diri akhirnya menjadi pedanda itu. Selanjutnya ciri-ciri seorang bhakta. Percaya kepada Tuhan, pertama, kepercayaan. Kedua, perasaan rela berkorban. Ketiga, keinginan atau menggambarkan. Keempat, bakti, melenyapkan rasa takut. 5, bakti menimbulkan rasa seni. 6, penganut bakti marga sangat suka menggunakan mitologi sebagai tuntunan untuk memantapkan bakti. Ya, artinya seorang bakti marga itu menggunakan mitologi. Mitologi itu apa? Cerita-cerita, ya, cerita kisah Ramayana, Mahabharata, kisah lahirnya misalnya Ganesha, kenapa bisa jadi Ganapati, kan seperti itu. Nah, bagaimana terjadinya pura A, bagaimana adanya pura B, itu namanya menggunakan mitologi. Selanjutnya yang kedua, karma marga yoga. Karma marga yoga adalah jalan pelayanan tanpa pamrih yang membawa pencapaian menuju Tuhan melalui kerja tanpa pamrih. Karma yoga mengajarkan bagaimana menggunakan tenaga untuk keuntungan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Bagi seorang karma yogin, nah, kenapa karma yogin? Karma yogin itu, yoga itu, orang yang melaksanakan yoga disebut yogin. Jadi karma yogin, kerja keras adalah pemujaan, sehingga setiap pekerjaan dialihkan menjadi suatu pemujaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini kalau zaman sekarang kita lihat setiap orang melakukan pekerjaan itu pasti menginginkan sesuatu, mendapatkan hasil. Ya, contohnya misalnya ibu, ya. Ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ibu bekerja agar mendapatkan yang namanya penghasilan. Tidak bisa dipungkiri seseorang melakukan pekerjaan akan mendapatkan hasil itu untuk diri sendiri. Tetapi seseorang melakukan pekerjaan seperti ibu, guru-guru yang lain melakukan pekerjaan ini harus sesuai dengan sesuai dengan keikhlasan. Apa fungsi guru sebenarnya? Menuntun, terus mendidik seorang siswa menjadi siswa yang benar, baik, bertauladan, dan
yang namanya juga pintar. Ya. Untuk di Indonesia sendiri, seorang guru itu wajib mendidik anak didiknya. Jadi, ibu selain menjadi guru agar mendapatkan penghasilan, juga ibu sebagai guru harus bisa mendidik anak didik ibu. Nah, itu di sanalah terjadi yang namanya karma marga yoga atau karma yoga. Melakukan pekerjaan di sana. Ya, tanpa pamrihnya di mana mendidik siswa kita agar menjadi manusia yang beragama, berbudi pekerti yang luhur, seperti itu. Tang boyo belum mesti angon genonya ono. Nah, itu salah sebagai pendidik. Tang boyo nakal. Nakal mesti sing panak raga, itu udah salah sebagai pendidik seperti itu. Ya. Jadi kalau ada guru yang marah pada kalian, atau kalau ada guru yang misalnya selalu mengingatkan kalian agar bersikap, mengerjakan tugas, karena itu memang tugas guru sebenarnya. Nenek kece, alasan dari guru, bukan seperti itu, ya. Seorang karma yoga tidak terikat oleh karma atau hukum sebab akibat, karena ia mempersembahkan buah karmanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi seorang karma yogin tidak terikat oleh karma atau hukum sebab akibat, karena ia mempersembahkan buah perbuatnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya Jnana Marga Yoga. Ya. Siwadana dalam bukunya menyatakan bahwa Jnana Yoga merupakan jalan pengetahuan. Jadi Jnana Marga Yoga itu adalah jalan pengetahuan. Moksa dicapai melalui pengetahuan tentang Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Jnana bukan hanya pengetahuan kecerdasan, mendengarkan atau membenarkan. Ia bukan hanya persetujuan kecerdasan, tetapi realisasi langsung dari kesatuan atau penyatuan dengan yang tertinggi yang merupakan para widya. Jadi Jnana Marga Yoga ini bukan hanya mendengarkan saja, cerdas mendengarkan saja, tetapi merealisasikan, melakukannya juga. Itu dilakukannya juga. Misalnya contoh, kalian dapat materi apa? Dharma Gita. Tidak hanya didengarkan saja, tapi pada kurikulum K13 sekarang, kalian harus merealisasikan, mempraktekkannya juga agar bisa diterapkan di kehidupan atau di masyarakat. Itu disebut dengan Jnana Marga Yoga. Yang keempat, Raja Marga. Raja Marga Yoga adalah jalan yang membawa penyatuan dengan Tuhan yang Maha Esa. Melalui pengekangan diri dan pengendalian pikiran. Raja Yoga mengajarkan bagaimana mengendalikan indria-indria dan vritti, mental, atau gejolak pikiran yang muncul dari pikiran melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Jadi Raja Yoga ini ya mengendalikan indria, mengendalikan pikiran kita agar lebih tenang. Contohnya melaksanakan yoga, pengendalian pikiran itu. Ya, pengendalian pikiran. Terus misalnya kalian bersembahyang, mengendalikan pikiran juga. Ya enggak? Cari ketenangan diri terlebih dahulu. Kendalikan pikiran terlebih dahulu. Baru melaksanakan yang namanya persembahyangan. Itu.
Berlanjut, melakukan Raja Marga Yoga hendaknya dilakukan secara bertahap melalui Astanga Yoga, yaitu 8 tahapan yoga. Sudah materi ini kalian dapatkan pada materi yoga menurut susastra Hindu. Ya, kemarin bab 1 kalau nggak salah. Ya. Nah, di sini tahapan-tahapannya ada yama, nyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Jadi di sini seseorang yang melaksanakan ajaran Raja Marga Yoga disebut dengan sebutan yogin. Sudah? Sampai di sana penjelasan Ibu. Ada pertanyaan catur marga atau pengertian dari ajaran bakti sejati? Bakti sejati sudah kalian realisasikan, sudah kalian terapkan? Sudah belum? Bakti terhadap orang tua, bakti terhadap ida sang dewasa, sudah? Sudah, ya. Itu sudah kalian realisasikan. Tapi perlu ditingkatkan, harus ikhlas, harus tekun, itu harus taat. Bakti marga sudah kalian terapkan juga, melakukan bakti terhadap ida sang dewasa sudah. Karma marga yoga sudah kalian terapkan, melakukan pekerjaan, ya misalnya apa? Karma marga yoga yang paling gampang real, artinya misalnya bersih-bersih di rumah, bersih-bersih di merajan, ngaturan ngayah kepura. Kan umuran kalian bedadi ngayah kepura ya. Misalnya dalam kegiatan STT, yuk dalam STT ada kegiatan yang namanya bersih-bersih di pura. Biasanya siwalatri itu kalian berkumpul melakukan persembayangan bersama. Itu termasuk bakti marga dan karma yang marga. Jenana sudah jelas kalian lakukan di sekolah. Dan terakhir Raja Marga Yoga. Nah, ini perlu yang kalian tingkatkan lagi karena ini perlu pengendalian pikiran dan indera seperti itu. Sudah, karena waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, semoga jelas penjelasan dari Ibu karena ini juga materi mengulang ya, catur marga. Minggu depan kita lanjutkan ke materi contoh-contoh penerapan catur marga dalam kehidupan. Itu cari di rumah. Contoh-contoh penerapannya. Dan terakhir nanti kalau kita ketemu pas materi nanti Ibu yang mengisi, di sini kita akan membahas Astanga Yoga dan terakhir bagian-bagian dari ajaran bakti sejati juga belum. Ya. Ini waduh, nggak kelihatan videonya Ibu ya. Oke, nanti terakhir Ibu setting ya, Ibu akan kasih video kisah Ramayana. Gitu. Kenapa nggak kelihatan? Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Udah. Semoga materi Ibu bisa diterima dengan baik. Ibu akhiri, selamat siang. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.
Oh, di sini sekarang. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Miss Ade harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Coba Miss tes 1 ya. Miss mau tes Desi kelas 11 AP 9. Suaranya Miss kedengaran nggak jelas di sana? Desi AP 9, suaranya Miss kedengaran? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Iya. Oke, coba. Tes apa sudah? Sudah? Masih kecil. Masih kecil, kurang keras, Bu. Cek. Sudah? Sudah? Masih, Bu. Oh ya, mungkin tapi sebenarnya di sini sudah mau sih agak jernih dia kalau dipakai di komputer yang lagi satu itu. Iya, iya, iya. Oke, thank you, Desi. Oke, jadi di pertemuan kali ini mungkin kalian kaget kenapa Miss Ade yang mengajar di pertemuan pertama kali ini. Jadi sebenarnya itu ada Ibu Mariantini yang seharusnya mengajar kalian pada pagi hari ini, namun ibunya belum bisa ngajar dan ibunya menyuruh untuk Miss Ade menggantikan pelajaran reservasi di kelas 11. Seperti itu. Jadi Miss Ade ngajar di reservasi kelas 12 dan kebetulan juga Ibu Titin ada kesibukan, jadi semuanya itu mengalihkan kepada Miss Ade tugasnya untuk mengajar di pagi hari ini. Jadi untuk pelajaran reservasi kelas 12, di sini kita akan membahas mengenai pembaharuan reservasi. Jadi apa saja SOP ataupun langkah-langkah yang nantinya kalian lakukan dalam menangani pembaharuan reservasi. Jadi sebelum itu, misalnya ingin tanya ke kalian mengenai soal ulangan umum yang sudah kalian
lewati di semester 1. Gitu. Jadi itu soalnya dibuat oleh Miss Titin kalau tidak salah, soal reservasinya itu. Dan Miss Ade membuat soal reservasi kelas 11. Oke. Wait a minute. Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi bisa Miss lanjutkan karena tadi Miss memang cek recordingnya atau tidak. Next, untuk soal ulangan umum itu sebenarnya itu dibuat oleh Miss Titi, namun kami juga membuatnya itu berbarengan, artinya untuk materi-materi reservasi karena itu berkaitan dari kelas 11 dan juga kelas 12. Khususnya untuk di pelajaran reservasi mungkin itu lebih ke bagaimana cara kalian memperbaharui ataupun menangani new reservation seperti itu ya. Untuk new reservation biasanya kamu akan langsung memesan kamarnya, dan untuk memperbarui reservasi itu biasanya perubahan reservasi yang dilakukan oleh tamu itu sendiri. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya mengenai soal ulangan umum di semester ganjil, kalian bisa diskusikan bersama Bu Titin ataupun Bu Marianti ini. Miss harap nilai yang diberikan itu sudah memuaskan bagi kalian di kondisi kita seperti saat ini. Jadi kita kan tidak ada tatap muka meskipun hanya di praktek saja. Miss harap nilainya itu bisa memuaskan bagi kalian sendiri, khususnya di mata pelajaran reservasi. Meskipun Miss Ade tidak mengajar kalian, namun Miss Ade setidaknya tahu bagaimana jalannya praktek kalian itu di kelas 11. Jadi di kelas 11 itu kan ada handling message. Oke, jadi setidaknya Miss Ade sudah tahu beberapa orang yang mungkin sudah pro, bisa dibilang sudah pro di reservasi, dan juga masih ada beberapa orang yang perlu mendalami lagi di front office khususnya di reservasi. Oke. Jadi untuk materi kita kali ini seperti yang bisa dibilang tadi itu ada memperbarui reservasi atau memperbarui pemesanan. Jadi memperbarui pemesanan itu tidak hanya terjadi di amendment atau perubahan saja, namun pembaharuan reservasi dari yang new reservation itu ada yang namanya, yang pertama amendment reservation, dan yang kedua ada cancellation, dan yang ketiga ada no-show, seperti itu. Jadi mungkin saja tamu memesan dari hotel itu kan termasuk ke new reservation ataupun reservasi yang baru dibuat atau baru masuk, itu disebut dengan new reservation. Nah, Miss, kenapa ada yang namanya pembaharuan reservasi? Tamu kan sudah memesan di awal. Kita bilang seperti itu. Skemanya seperti itu. Namun, saat tanggal tamu memesan tersebut, bisa saja tamunya mengalami sakit, ataupun tamunya itu ada beberapa urusan yang terkait dengan bisnisnya. Jadi dia melakukan pembaharuan reservasi yang dia sudah memiliki new reservation, lalu reservasinya itu diperbaharui, entah memperbaharui tanggal kedatangan, entah memperbaharui tanggal check-in, check-out, ataupun special request yang tamu itu sebelumnya sudah dipesan. Seperti itu. Jadi yang pertama ada amendment, ada cancellation atau no-show. Miss harap kalian sudah familiar dengan 3 kata ini. Apalagi amendment. Amendment itu adalah perubahan reservasi. Seperti Miss Ade bilang tadi, perubahan ini biasanya terjadi pada perubahan tanggal kedatangan, perubahan check-in, perubahan check-out, tanggalnya ya, ataupun terjadi pada perubahan special request, jenis kamar, dan juga perubahan-perubahan reservasi yang lainnya yang harus di follow up oleh
staf reservasi ini. Dan juga tamu harus memastikan bahwa pesanan berikutnya ini sudah harus dipastikan. Seperti itu. Dia memperbaharui. Kalau yang cancellation, ini kalian bisa lihat di PowerPoint ini tadi, cancellation itu adalah pembatalan reservasi. Jadi misalnya nih, Miss Ade check-in di The Westin, seperti itu, tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2021. Namun, pada hari itu, Miss Ade ada rapat atau Miss Ade berhalangan hadir karena sedang mengikuti rapat seperti itu. Jadi Miss Ade tidak bisa pergi ke The Westin atau Miss Ade ke luar negeri, contohnya seperti itu. Jadi Miss Ade men-cancel reservasi Miss Ade di The Westin itu. Sudah yang dari awalnya Miss Ade itu menginap di tanggal 15 dan check out di tanggal 20, namun Miss Ade tidak datang ke hotel itu. Dan Miss Ade memberikan konfirmasi kepada The Westin bahwa dari tanggal 15 sampai tanggal 20 itu Miss Ade tidak jadi menginap di The Westin. Miss cancel reservasinya. Itu yang disebut dengan cancellation ya. Lalu yang ketiga, no-show. No-show ini adalah tamu yang sudah memiliki pemesanan, tamu yang sudah mengisi reservation form, namun pada saat tanggal kedatangan tamunya tidak datang ke hotel. Seperti itu. Jadi contohnya, tadi kan misalnya pakai dari tanggal 15 sampai tanggal 20. Jadi tamunya ini yang dimaksud yang tergolong ke dalam tamu no-show ini adalah tamu yang sudah memiliki reservasi di tanggal 15, namun dia tidak datang di tanggal 15 itu. Sudah? Tamu tidak datang dan tidak memberikan konfirmasi apapun kepada pihak hotel. Sudah beda dengan cancellation. Kalau cancellation yang tadi, tamu yang memesan kamar, sudah dia cancel reservationnya dengan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak hotel. Namun untuk no-show ini, dia tidak melakukan konfirmasi ke pihak hotel dan langsung tidak datang ke hotel. Seperti itu tamu no-show, yang disebut dengan tamu no-show. Jadi, bagaimana Miss kalau saya ingin menangani reservasi dari ketiga jenis reservasi itu, bagaimana SOP-nya? Nah, ya. Jadi untuk SOP dari ketiga pembaruan reservasi ini akan Miss jelaskan sekarang. Mohon untuk kalian, untuk semua partisipan menyalakan video dan lihatkan wajah kalian karena Miss Ade I really miss you with you guys. Kalau misalnya hanya atap yang kelihatan dan juga kalau misalnya ada halaman kalian, korden kalian yang kelihatan, bagaimana caranya saya memastikan bahwa kalian itu mendengarkan materi saya dengan baik. Silahkan berada dengan posisi yang bisa saya lihat. Oke, good. Thank you. Oke, yang pertama itu ada amendment. Oke. Jadi, seperti yang bisa dijelaskan tadi, amendment ini adalah perubahan reservasi. Sudah, perubahan reservasi ini yang pertama, perubahan lama tinggal di hotel atau long of stay. Bisa juga disebut dengan length of stay, perubahan lama tinggal di hotel. Perubahan tanggal kedatangan, sudah, bisa saja dia merubah tanggal kedatangannya. Perubahan tanggal keberangkatan atau early departure atau early arrival itu biasanya terjadi di amendment reservation. Dan yang kedua itu adalah perubahan jenis kamar. Perubahan jenis kamar ini mungkin saja reservasi pertama dia memesan single bedroom, tapi dia ingin mengubah single bedroom itu ke dalam misalnya deluxe room.
Itu sudah termasuk ke perubahan jenis kamar ya. Yang ketiga, penambahan atau pengurangan jumlah tamu dan jumlah kamar. Di sini biasanya terjadi pada number of packs ya, penambahan atau pengurangan jumlah tamu dan jumlah kamar. Misalnya di reservasi pertama dia memesan dengan jumlah orang hanya 4 orang saja. Mungkin itu cocok untuk 2 kamar. Namun karena mungkin ada teman-teman yang lain ingin join menginap di hotel tersebut, ada misalnya join lagi 2 orang. Jadinya perubahan jumlah kamarnya itu bisa saja menjadi 3 jumlah kamar. Seperti itu. Yang keempat ada perubahan harga atau room charge. Perubahan harga ini biasanya tergantung dari season atau waktu yang sedang dialami oleh hotel tersebut. Misalnya perubahan harga ini tamu memesan di low season. Sudah, namun reservasinya itu untuk high season. Bisa saja sih pihak reservasi ini mengkonfirmasi harga kamarnya itu kepada tamu bahwa di hotelnya itu sedang terjadi high season pada tanggal yang sudah ditentukan. Oke, setelah kalian tahu apa saja penyebab-penyebab terjadinya amandemen reservation, yang pertama ada perubahan lama tinggal, ada perubahan jenis kamar, penambahan atau pengurangan jumlah tamu atau jumlah kamar, dan juga ada perubahan harga. Yang selanjutnya yang kalian tahu itu harus prosedur penanganan amendment. Sudah? Nih, saya sudah tahu kalau si Mr. Robert, anggap saja tamunya ini namanya Mr. Robert. Mr. Robert ini merubah reservasinya yang dia ingin memesan kamar dari tanggal 5 sampai tanggal 8, namun sekarang dia ingin check-in di tanggal 8 nih. Sudah, contohnya seperti itu. Saya sudah tahu penyebabnya kenapa. Karena misalnya dia sakit, lalu dia butuh istirahat tamunya. Dia merubah reservasinya. Saya sudah tahu penyebabnya si Mr. Robert itu merubah reservasinya. Namun, apa yang saya lakukan sekarang, Miss? Apakah saya mengambil form A, form B, form C? Atau saya harus apakan formulirnya itu, Miss? Seperti itu. Oke. Jadi untuk SOP-nya, kalian sebagai petugas reservasi, jika nantinya di hotel ada penanganan amandemen reservation, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengambil data pemesanan yang telah dilakukan. Mengambil data pemesanan ini yang telah dilakukan itu adalah formulir tamu. Data-data tamu kalian wajib lihat dengan baik. Sudah? Nama tamu dipastikan agar tidak kalian merubah nama tamu yang lainnya. Pastikan nama tamu dengan benar. Sudah? Lalu kalian mengambil data tamunya itu, kalau kalian sudah pastikan tamunya itu yang merubah reservasinya. Sudah? Dan yang kedua, pastikan detail informasi kepada tamu. Jangan sampai ada beberapa part atau beberapa bagian yang kalian tidak tanyakan ke tamu tersebut setelah kalian mengambil data pemesanannya. Sudah? Pastikan secara detail informasi kepada tamu. Informasinya itu berupa apa? Apa yang dirubah oleh tamu? Sudah? Yang ketiga, mengisi perubahan pada formulir change of reservation atau amendment of reservation. Jadi ini ada formulir change of reservation-nya dan juga amendment of reservation. Kalian isikan formulirnya itu, lalu kalian taruh lagi di nama tamu atau file tamu yang sebelumnya. Yang keempat, membuat perubahan pada tabel pemesanan kamar. Tabel pemesanan kamar ini biasanya formulir apa? Ada yang masih ingat? Oke, tabel pemesanan kamar ini adalah conventional chart. Iya, kalian membuat perubahan di sana pada tabel conventional chart-nya. Kenapa harus dirubah, Miss? Iya, itu adalah kita mengetahui di sana tingkat hunian setiap bulan.
tingkat hunian dari kamar yang ada di hotel kita. Itu kita lihat di sana. Kalau misalnya ada perubahan reservasi, kalian harus ulang blok jenis kamarnya itu. Karena itu berpengaruh pada tingkat hunian kalian di hotel setiap bulannya. Itu khusus untuk membuat perubahan pada tabel pemesanan kamar. Next, ada mengambil reservation form dan pastikan perubahan yang diinginkan. Nah, setelah kalian mengisi formulir change of reservation, lalu kalian sudah merubah tabel pemesanan kamar, yang selanjutnya kalian lakukan itu adalah mengambil reservation form dan pastikan perubahan yang diinginkan. Perubahan yang diinginkan itu berupa apa, Miss? Seperti yang saya bilang tadi, tanggalnya. Kalau misalnya dia merubah tanggal, kalian hapus di bagian tanggal di new reservation yang sebelumnya, kalian isikan tanggal yang terbaru. Itu pada reservation form. Atau mungkin kalian bisa merubah special request sesuai dengan keinginan tamu, kalian rubah di special request-nya pada reservation form. Next, ulangi pemesanan tamu sesuai perubahan yang dilakukan. Sudah? Kalian di sini sebagai petugas reservasi, kalian harus merepeat kembali. Karena ini merupakan perubahan reservasi, jadi kalian harus ulang menyampaikan kepada tamu mengenai perubahannya yang dilakukan saat itu. Apakah sudah fix? Bisa dibilang sudah fix? Atau belum? Atau akan ada perubahan lagi? Apakah yang kita tulis di form-form yang tadi itu sudah benar untuk memastikan atau masih ada kekeliruan? Itu fungsi dari mengulang pemesanan tamu sesuai perubahan yang dilakukan. Yang selanjutnya, lakukan pula perubahan informasi pada formulir lainnya. Jadi, di reservasi itu ada 7 formulir yang harus kalian rubah, tidak hanya reservation form, ada 6 sahabat-sahabat formulir lainnya yang harus kalian ubah juga. Kalau misalnya kalian mengubah pada tanggal kedatangan, di reservation form kalian ubah tanggal kedatangan, di conventional chart juga, di reservation diary juga, expected arrival juga, expected departure juga kalian rubah formulirnya itu. Sudah, dan formulir-formulir yang lainnya yang pasti Miss Ade harap kalian sudah pasti mengisi formulir itu. Karena kan kita sudah selesai melakukan proses praktek. Sudah, lalu di saat kalian sudah mengisi ataupun merubah semua formulir yang ada di reservasi, kalian wajib menyimpan arsip sesuai dengan perubahan pada tanggal tiba yang baru. Sudah, kalian golongkan. Ini tamu check-in tanggal berapa. Sudah, kalian masukkan filenya ke bulan itu. Seperti itu arsip sesuai dengan perubahan pada tanggal tiba tamunya itu. Ataupun tanggal tiba yang baru jika terjadi perubahan pada tanggalnya. Oke, Miss harap kalian mengerti sejauh itu penjelasan saya mengenai prosedur penanganan amendment reservation. Yang pertama ada mengambil datanya terlebih dahulu, dan yang kedua memastikan detail informasi kepada tamu. Yang ketiga mengisi perubahan pada formulir change of reservation. Kalau kalian sudah selesai mengisi formulir change of reservation, langsung saja membuat pada perubahan tabel pemesanan kamar, conventional chart-nya langsung dirubah. Setelah itu kalian mengambil reservation form dan pastikan perubahan yang diinginkan. Karena reservation form itu biasanya kita tunjukkan ke reception. Lalu ulangi pemesanan tamu sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Kalau misalnya sudah fix, lakukan perubahan informasi tersebut ke formulir-formulir lainnya. Dan setelah itu kalian menyimpan arsip sesuai dengan perubahan tamu. Sudah? Oke. Next, Miss Ade akan lanjutkan kepada SOP jika kalian melakukan atau menangani cancellation reservation. Sudah? Cancellation reservation ini terjadi atau bisa dibagi menjadi 2, cancellation with deposit dan juga cancellation is couched by layover passenger. Sudah? Mengenai 2 jenis dari cancellation ini,
atau tipe dari cancellation ini, misalnya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur penanganan cancellation. Mengenai cancellation with deposit dan cancellation is caused by layover passenger, setelah menjelaskan SOP, misalnya akan jelaskan pengertian dari cancellation with deposit dan cancellation is caused by layover passenger. Sudah? Prosedur penanganan cancellation. Di sini kalian tadi, Miss, saya tadi sudah tahu nih, Miss, SOP dari perubahan reservasi. Yang selanjutnya ada tamu saya nih, Miss, yang dia sudah punya reservasi, namun dia membatalkannya. Bagaimana, Miss, SOP-nya? Oke, jadi dengarkan dengan baik. Prosedur penanganan cancellation reservation. Yang pertama, kalian wajib mengambil data pemesanan kamar yang telah dilakukan. Pembaharuan jenis reservasi apapun itu, kalian wajib mengambil datanya terlebih dahulu. Sudah? Setelah kalian mengambil data pemesanan kamar, kalian tanyakan, kenapa tamu ini membatalkan reservasinya di hotel kita? Atau kenapa alasan pembatalan kamar ini bisa terjadi? Sudah? Oke, yang ketiga, setelah kalian tahu alasannya apa, dan kalian wajib mengisi formulir pembatalan dengan lengkap. Sudah, mencoret reservation form, hapus data pada tabel pemesanan kamar, lalu simpan kembali pada arsip. Di sini mencoret pada reservation form itu artinya tamu yang sudah memiliki reservasi di hari itu tidak jadi menginap di hotel kita dan kamar itu kembali kosong pada hari atau tanggal yang dipesan sebelumnya. Kamar itu bisa terhuni kembali. Sudah kalian coret di reservation form, lalu jika itu memerlukan arsip untuk cancellation, kira-kira ada berapa jumlah tamu yang membatalkan pesanannya dalam setahun, itu bisa disimpan reservation formnya. Sudah, agar tidak nanti kalau misalnya kalian tidak rubah di sistemnya ini mengenai cancellation, ini akan ditunggu oleh pihak reception. Kalian harus mengkoordinasikan kalau misalnya ada tamu yang mengalami perubahan atau ada tamu yang mengalami pembatalan reservasi, kalian harus bersinergi dengan petugas reception terlebih dahulu. Sudah? Karena agar tidak ditunggu oleh petugas reception ini di hari H seperti itu, atau di hari saat tanggal kedatangan tamunya tiba seperti itu. Lalu hapus data pada tabel pemesanan kamar. Ya, namanya saja tamu sudah dibatalkan. Of course, we need to delete the data that already we input before. Sudah? Jadi namanya saja sudah pembatalan reservasi, jadi kita harus menghapus datanya dari tabel pemesanan kamar agar kamarnya itu bisa dijual berikutnya. Seperti itu. Setelah itu, kalian simpan kembali pada arsip. Ini sangat perlu sekali untuk data di hotel itu. Simpan kembali pada arsip. Jangan kalian coret, langsung kalian buang, ataupun jangan kalian coret, langsung kalian gunakan untuk bungkus kacang formulirnya. Tidak. Ya. Oke, jadi kalian wajib untuk simpan kembali formulir itu di arsip. Oke, jadi Miss, tadi ada cancellation dengan dua tipe. Yang pertama itu ada cancellation with the deposit, dan yang kedua itu ada cancellation caused by overload passenger. Sudah? Dan cancellation with the deposit, sudah, ini ada individual deposit atau group deposit. Bagaimana maksudnya cancellation with the deposit ini, Miss? Sudah? Cancellation with a deposit ini artinya pemesanan yang dilakukan oleh tamu tersebut sudah memiliki uang muka sebelumnya atau sudah ada transfer deposit sebelumnya. Tamu itu sudah mentransfer deposit ke hotel ataupun ke hotelnya itu sendiri. Ya, cancellation with a deposit. Ini cancellation with a deposit ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama individual deposit dan ada group deposit. Sudah? Individual deposit ini adalah deposit dapat dikembalikan apabila informasi jauh hari sebelum kedatangan. Dah, Miss,
ada tamu cancellation yang sudah memberikan deposit, bagaimana itu penanganannya, Miss? Apakah kita mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh tamu ataupun kita membiarkan uang tersebut, Miss? Kita mengembalikan ke tamu atau kita keep uangnya di rekening hotel? Itu bagaimana, Miss? Sudah, ini ada ketentuan di cancellation with a deposit. Sudah, yang pertama, individual deposit. Jika tamunya ini sudah menginformasikan bahwa dia akan melaksanakan pembatalan dari jauh-jauh hari, berarti deposit ini dapat dikembalikan. Sudah, dengarkan dengan baik. Cancellation with a deposit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada individual deposit. Sudah, individual deposit ini bisa dilakukan sudah jika tamu sudah mengkonfirmasi pemesanannya jauh-jauh hari sebelum tanggal dia check-in. Jika sudah terjadi itu, deposit dapat dikembalikan. Misalnya, Miss Ade menginap untuk periode bulan depan ataupun 2 bulan berikutnya. Miss mau menginap misalnya di awal bulan Maret. Sudah, namun tiba-tiba di bulan Maret itu Miss Ade ada keperluan bisnis di lain negara. Sudah, maka Miss Ade membatalkan pemesanannya dan Miss Ade mendapatkan uang Miss kembali. Karena Miss sudah mengkonfirmasi kamar yang Miss cancel itu jauh-jauh hari. Dan hotel ataupun pihak hotel ini bisa menjual kamarnya lagi. Sudah? Yang kedua, ada group deposit. Pembatalan diberikan batas waktu 1 bulan sebelum tanggal kedatangan. Kalau misalnya Miss Ade sebagai travel agent, sudah Miss Ade membawa tamu grup ke Ratnawarta Hotel, contohnya seperti itu. Sudah, jika Miss ingin melakukan pembatalan reservasi, itu bisa dilakukan 1 bulan sebelum tanggal kedatangan. Jika tamu grup, beda dengan individual deposit. Sudah, pembatalan diberikan batas waktu 1 bulan sebelum tanggal kedatangan. Lalu, jika dia mengkonfirmasi 2 minggu, Miss, atau 1 minggu sebelum tanggal kedatangan, deposit itu pure, menjadi milik hotel. Nah, oke, Miss harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan cancellation with a deposit ini, ya. Yang selanjutnya ada layover passengers. Pembatalan reservasi itu bisa terjadi dikarenakan layover passengers atau pembatalan penerbangan yang membuat tamu tidak dapat berangkat. Contohnya seperti ini. Di situasi saat ini, kita kan akan melaksanakan rencana kan kita akan melaksanakan tatap muka. Namun itu tidak terjadi karena mungkin ada status dari pandemi ini yang meningkat. Lalu tamu yang sudah di Bali misalnya, yang maunya akan berangkat kemarin, namun karena tidak adanya penerbangan pada saat itu, maka pembatalan itu kan akan terjadi pembatalan penerbangan yang membuat tamu tidak dapat berangkat. Seperti itu. Ya, contoh lainnya juga seperti ini. Misalnya ingin terbang ke Bali. Asli alamatnya Miss Ade itulah Sydney. Anggap saja seperti itu. Sudah? Miss Ade mau menginap ke Bali itu di 1 Februari. Contohnya seperti itu. Namun, di 1 Februari itu sudah diumumkan oleh pemerintah kita tidak bisa berpergian ke luar negeri karena ada situasi pandemi. Contohnya seperti itu. Miss Ade akan membatalkan reservasinya Miss Ade di sana dikarenakan tidak ada penerbangan yang bisa menghantarkan Miss Ade ke Bali. Itu layover passengers. Sudah? Oke. Yang pertama tadi sudah ada cancellation with a deposit.
Dan juga kalian sudah tahu mengenai layover passengers, kenapa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembatalan tamu, bisa saja dikarenakan pembatalan penerbangan, ataupun terjadi karena perubahan reservasinya itu. Nih, sekarang bisa dijelaskan SOP cancellation is caused by layover passengers. Sudah? Mengambil arsip pemesanan yang sebelumnya dibuat, sudah? Lalu mengisi formulir pembatalan reservasi. Setelah itu mencoret reservation form dan form lainnya. Jangan lupa mencoret reservation form dan 6 sahabat formnya lainnya itu yang sudah dijelaskan tadi. Lalu menghapus dari tabel pemesanan. Ini masih sama SOP-nya dari cancellation yang seperti biasanya. Sudah? Yang selanjutnya adalah membicarakan mengenai depositnya itu sendiri kepada tamu. Entah itu bisa diberikan 50% kembali depositnya tamu dan juga 50% untuk hotel. Lalu menyimpan arsip pada cancellation binder. Cancellation binder ini kalian pernah nggak sih lihat map atau map binder? Menyimpan arsip biasanya di sana. Yang map yang bisa dilobangin ataupun map yang sedikit besar, cancellation binder. Sudah mencatat informasi tersebut pada announcement board. Jadi kita umumkan di announcement board pada hari itu, tanggal itu, misalnya Miss Ade tidak bisa datang ke hotel dikarenakan caused by layover passengers. Seperti itu. Oke. Lalu dalam pemesanan kamar, sesuai rekomendasi maskapai penerbangan, bagaimana penanganan layover passengers, Miss? Sudah? Yang pertama, pemesanan kamar harus diterima secara tertulis. Yang kedua, pemesanan kamar harus disertai dengan surat jaminan atau voucher. Surat jaminan atau voucher tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dan juga fasilitas akan diberikan sesuai dengan yang tertera pada surat jaminan atau voucher. Lalu bila tamu menggunakan fasilitas lain yang tertera dalam surat jaminan atau voucher, maka tamu diperkenankan untuk membayar sendiri. Jadi contohnya penanganan layover passenger dalam memesan kamar sesuai rekomendasi maskapai penerbangan. Sudah contohnya seperti ini. Jadi misalnya jika Miss Ade ingin menginap di The Westin, namun karena tidak adanya keberangkatan yang bisa menghantarkan Miss Ade pulang atau yang tidak bisa menghantarkan Miss Ade pergi ke Bali, sudah, jadi itu akan direkomendasikan oleh maskapai penerbangan dengan syarat ini, surat jaminan atau voucher yang harus ditangani oleh pejabat yang berwenang. Sudah, yang keempat, fasilitas akan diberikan sesuai dengan yang tertera pada surat jaminan atau voucher itu sendiri. Artinya tamu hanya bisa berinteraksi di hotel itu sesuai dengan apa yang sudah tertera di surat jaminan itu. Lalu bila tamu menggunakan fasilitas selain yang tertera dalam surat jaminan atau voucher, maka tamu diperkenankan untuk membayar sendiri atau personal account extra charge. Jadinya dia kalau misalnya tamu melebihi atau ingin memakai fasilitas-fasilitas yang lainnya. Itu penanganan layover passenger sesuai rekomendasi maskapai penerbangan. Jadi materi kali ini itu saja yang ingin Miss Ade sampaikan, amandemen dan cancellation. Mungkin untuk materi no show itu akan dijelaskan di pertemuan berikutnya karena sudah waktu. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan dari yang amandemen sampai dengan cancellation? Ada yang ingin ditanyakan? You just need to raise your hand. Atau Miss Ade yang nanya kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada beberapa materi yang kurang jelas.
Yes, Dewa Ayu Purnami. Good morning, Miss. Udah kedengaran? Yes. Silakan Dewa Ayu Purnama. Oh ya, Dewa Ayu Purnama, ada yang ingin ditanyakan? Suara saya, Miss. Suaranya kurang jelas. Bisa dikeraskan lagi sedikit, Dek? Udah kedengaran? Iya, coba. Dewa Ayu ingin bertanya? Saya mau bertanya, Miss. Kalau misalnya tamu melakukan cancellation pada saat pemesanan kamar, itu paling lambat berapa hari atau berapa minggu sebelum tamu itu akan check-in? Oke, jadi Miss Adi ingin mengulang pertanyaannya. Miss, jika ada tamu yang melakukan cancellation, itu biasanya paling lama bisa dilakukan dari kapan? Itu ya? Paling lambat itu dilakukan kapan? Paling lambat dilakukan Oke, paling sebelum lambat check-in, sebelum dilakukan tamu kapan? itu check-in. Ya, sebelum tamu itu check-in. Oke. Miss, kalau misalnya ada cancellation, itu biasanya bisa dilakukan kapan, Miss? Itu ya, Dewa Ayu Purnama ya? Iya. Oke. Jadi cancellation ini sudah kalian mungkin kalian pernah membaca di cancellation confirmation form sudah. Biasanya di confirmation form itu ada keterangan sesuai dengan kebijakan dari hotel itu sendiri. Sudah, biasanya juga tergantung dari cancellation with a deposit ataupun cancellation is caused by over passengers. Sudah, biasanya cancellation ini paling cepat itu bisa dilakukan 1 bulan sebelum kedatangan atau tanggal check-in. Sudah, itu menyesuaikan dari kebijakan hotel masing-masing itu. Entah hotelnya itu melakukan kebijakan di 1 bulan sebelum tanggal kedatangan ataupun 2 minggu sebelum tanggal kedatangan. Bagaimana Dewayu, sudah? Karena ini sudah ditunggu oleh mata pelajaran berikutnya. Oke. Kalau misalnya yang lain masih ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi Ibu Titin ataupun Ibu Mariantini. Ya, jadi terima kasih kalian sudah join di Zoom meeting untuk pelajaran reservasi kali ini. Dan Miss Ade mohon jika Miss Ade ada salah-salah kata selama menjelaskan materi ke kalian. Jadi mohon stay safe and stay healthy everyone. Goodbye. Thank you.
Itu guys. PowerPoint bab 6. PowerPoint bab 6. Ya, ya, ya. Iya Pak, yang kan kadang Pak, saya akan merevisi juga sebelum 2017 tamatnya. 2017. Tiang atlet lingkung Pak, namun menang ring petinju. Ya ampun Pak. Satu kurang ya. Harus kita tuduh menang. Oh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran ini. Walaupun pandeminya masih, kita tetap usahakan untuk bisa belajar tatap muka seperti ini. Nah, tidak mengurangi semangat kita dalam belajar, walaupun waktunya sangat singkat. Bapak harapkan anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan banyak belajar di rumah. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan penganjali umat kita. Semoga dalam pembelajaran ini kita semua ada dalam lindungannya. Om Swastiastu. Tak lupa juga Bapak ucapkan selamat tahun baru. Semoga anak-anak semuanya ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dan harapan kita bersama, semoga COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah seperti mana biasa, seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, anak-anak sekalian, satu semester kita tidak pernah jumpa. Bapak sudah berikan penilaian. Nah, terlepas dari puas atau tidak puas anak-anak, itu semua berdasarkan hasil yang anak-anak buat, baik dalam tugas-tugas, dalam ulangan tengah semester maupun ulangan umum. Nah, begitu adanya. Seandainya nanti ada hal yang jauh menyimpang dan itu tidak sesuai dengan harapan anak-anak, mungkin saja Bapak salah memasukkan nilai, itu kita bisa nanti koreksi kembali setelah kita belajar tatap mukanya. Nah, semoga itu cepat bisa kita lakukan, belajar tatap muka, karena itu jauh lebih efektif daripada seperti ini. Nah, terus kita lanjut. Pada hari ini pembelajaran kita adalah bab 6. Coba anak-anak buka bukunya, buku paket ataupun LKS-nya. Lihat bab 6. Di sana kita akan
mempelajari atau mendalami, mengkaji lebih dalam peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya. Nah, bagaimana nanti peranan negara kita di dalam memelihara perdamaian dunia, itu kita akan bisa lihat dalam bab ini. Nah, terus materi ini sangat penting anak-anak ketahui, ya. Harus kita ketahui, karena materi ini sangat berkaitan dengan keberadaan kita sebagai sebuah negara di lingkungan negara-negara lain di dunia. Nah, pertama kita sebagai bagian dari umat manusia di dunia yang merupakan sebuah bangsa yang besar dan membentuk sebuah negara merdeka, berdaulat, tidak mungkin bisa lepas dari pergaulan internasional. Hubungan dengan dunia-dunia lain, hubungan dengan negara-negara lain di dunia, itu mesti terjadi. Nah, terus yang kedua, kalau anak-anak perhatikan di sana, kita salah satu negara berdaulat di dunia tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri, selalu saling ketergantungan dengan negara lain untuk melakukan kerjasama. Itu semua ya, semua negara di dunia dia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Sedangkan yang nomor 3, negara kita selalu berperan serta di dalam memelihara perdamaian dunia bersama-sama dengan negara lain yang cinta damai. Nah, inilah pentingnya kenapa peran Indonesia ini di dalam perdamaian dunia itu diperhitungkan gitu ya, oleh negara lain di dunia termasuk PBB. Nah, terus kita lanjut. Tujuan pembelajaran materi ini, tujuannya sebagaimana anak sudah baca bahan-bahannya, apakah dalam buku LKS, kamu baca buku paket, ataupun sumber lain, anak-anak dapatkan di berbagai sumber, mungkin di dalam yang menyebutkan tentang hubungan internasional, itu akan banyak disinggung masalah kerjasama satu negara dengan negara lain. Maka yang kita harapkan nanti ini, ya, pertama anak-anak tahu mengerti pengertiannya, gitu ya. Anak-anak tahu pengertiannya, apa itu hubungan internasional, apa itu hubungan internasional, baik yang disampaikan oleh beberapa ahli, pendapat ahli tata negara, ataupun pengertian hubungan internasional khusus yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Itu ya. Nah, yang nomor 2, tujuan kita belajar ini adalah memahami landasan hukum, aturan hukum, dasar hukum, aturan yang mana yang mengatur hubungan internasional itu, baik yang berlaku di dunia internasional maupun yang ada di Indonesia. Ini anak-anak harus tahu dasar hukumnya. Maksudnya peraturan yang mengatur tentang hubungan internasional tersebut. Nah, yang nomor 3, tujuan kita adalah memahami asas-asas hubungan internasional, asas-asasnya. Nah, yang keempat, menyadari betapa pentingnya hubungan internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini kita harus tahu. Kemudian yang nomor 5, tahu
mengerti politik luar negeri Indonesia, tahu mengerti strategi bangsa Indonesia di dalam dia melakukan hubungan internasional, ya, strategi. Nah, seperti anak-anak belajar punya strategi. Seperti anak-anak umpamanya kalau ada ulangan punya strategi belajar bagaimana. Satu dengan yang lain mungkin berbeda. Nah, sudah barang tentu negara pun begitu di dalam melakukan hubungan internasional, punya strategi-strategi. Nah, yang terakhir tujuan kita belajar ini adalah memahami peran organisasi-organisasi internasional. Tidak asing lagi bagi anak-anak bahwa di dunia ini banyak ada organisasi internasional. Yang internasional banyak, yang regional juga banyak. Itu nanti ada di dalam pembahasan ini pada pada bagian yang terakhir. Nah, itu tujuannya. Ini wajib Bapak sampaikan biar anak tidak bertanya, untuk apa kita belajar ini? Ya, inilah tujuan kita belajar ini. Belajar bab ini. Nah, kita lanjut. Ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Ya. Semua pejabat negara dari yang menjabat di pusat, di daerah, dan para politisi sering menyebutkan bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Mungkin kita bertanya, mungkin anak bertanya, di mana kita bisa lihat pernyataan tersebut? Di mana ada hal yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara atau bangsa yang cinta damai. Nah, hal tersebut dengan tegas dijelaskan dalam tujuan negara kita. Anak-anak tahu bahwa semua negara di dunia, masih ingat anak-anak? Dulu Bapak pernah cerita ada berapa negara di dunia? Kalau Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, di dalam penyampaian beliau setiap hari di televisi, dalam penanggulangan COVID ini, menyebutkan di dunia ada 215 negara. Itu tersebar di 5 benua di dunia. Salah satunya adalah kita, Indonesia. Semua negara di dunia punya tujuan. Ya, punya tujuan negara. Kalau tujuan negara kita tertulis di sini, tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ jelas disebutkan. Mungkin Anda juga masih ingat, ada berapa tujuan negara kita? Ya, ada 4. Ada 4 ya. Ini dia, tidak asing lagi bagi kita. Ini pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bangsanya, orangnya dilindungi. Tumpah darahnya, wilayahnya dilindungi. Nomor 2, memajukan kesejahteraan umum. Negara bekerja keras, pemerintah bekerja keras, menyediakan segala fasilitas, menyediakan segala kebutuhan warganya, agar warganya itu sejahtera. Ya, sejahtera. Indikatornya apa? Semua warga negara bisa memenuhi semua kebutuhannya. Baik kebutuhan jasmani, berupa barang, benda, bisa dilihat, maupun kebutuhan rohani, pemuas jiwa, terpenuhi. Maka sejahteralah orang itu. Walaupun barang benda yang dimiliki tidak sama harus mewah. Itu ya. Nomor 3, cerdas. Pemerintah berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, harus pintar bangsa kita. Cerdas.
Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang maju. Semua bangsa yang maju di dunia dia cerdas. Ya, maka daripada itu pemerintah kita membangun sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi itu adalah tempat kita untuk menuntut ilmu biar kita bisa cerdas. Dengan kecerdasan itulah kita membangun bangsa dan negara agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, lalu mana kaitannya dengan ini? Mana dengan kerjasama antar bangsa? Mana kaitannya dengan bangsa kita cinta damai? Itu adalah tujuan negara kita yang nomor 4. Yang ini. Yang nomor 4 ini berkaitan langsung dengan cinta damai. Berkaitan langsung dengan materi yang kita akan bahas pada hari ini. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita merasa terpanggil ya melaksanakan ketertiban dunia. Dunia kita ini yang dihuni oleh 215 negara, yang dihuni oleh 2 triliun manusia itu ya, itu di dalam dia berinteraksi tidak cukup damai. Selalu ada gesekan-gesekan, selalu ada ketidakcocokan, maka ini perlu dijaga ketertibannya. Ya. Nah, inilah yang berkaitan langsung dengan materi yang kita bicarakan sekarang. Inilah yang mendasari gitu ya, kita bangsa Indonesia untuk melaksanakan hubungan internasional. Ini yang nomor 4. Nah, keempat ini adalah tujuan negara kita. Nah, Bapak perjelas lagi, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita tercantum tujuan negara, dimuat pada alinea nomor 4. Apa tujuan negara kita? Itu dibedakan menjadi 2. Ini 1, 2, 3. Ini adalah tujuan dalam negeri. Tujuan dalam negeri, tujuan yang esensial, yang pokok niki. Ini adalah tujuan luar negeri, internasional, tambahan. Ini ya. Kenapa ini perlu? Ya tadi, untuk kita bisa saling melengkapi kekurangan kita dengan negara lain. Kita bisa berperan menjaga ketertiban dunia. Nah itu ya, Bapak tambahkan ini pemahamannya, sehingga sekarang anak-anak tahu bahwa tujuan negara kita ada 4. Yang 3 dalam negeri, yang 4 luar negeri atau internasional. Nah kita lanjut. Pengertian hubungan internasional. Pengertiannya. Apa itu hubungan internasional? Ada batasannya. Ya. Ada batasannya. Apa itu hubungan internasional? Nah setelah kita baca LKS, buku, dan sumber-sumber lain, ada beberapa ahli yang memberikan pengertian hubungan internasional itu. Nah siapa dia? Anak-anak juga lihat di LKS, ini orangnya, ini ya. Ini dia. Nah, coba anak-anak perhatikan di layar. Karena ada yang memberikan batasan apa itu hubungan internasional. Ya, anak-anak bisa lihat. Yang nomor 1 ini ahli dari luar, ahli ilmu tata negara, Tripe Natation. Ini ya. Beliau memberikan batasan berdasarkan kajian, penelitian, menyebutkan hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik. Ya, bagian dari ilmu politik
Karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional. Politik itu adalah kekuasaan. Meliputi organisasi, badan-badan itu organisasi, perkumpulan-perkumpulan yang ada baik dalam satu negara maupun dalam organisasi internasional, administrasi internasional, dan hukum internasional. Itu menurut ahli ini. Nah, yang nomor 2, nomor 2, Charles A. M.C. Leland. Hubungan internasional itu apa? Menurut beliau ini studi mengenai keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi, yang sesuai, mengelilingi interaksi apa itu namanya ya? Perhatian-perhatian yang ada di dunia ini. Isu-isu kalau sekarang itu ya, isu-isu yang ada ini dikelola sedemikian sehingga menjadi berhubungan sinergis. Yang nomor 4, Kenneth W. Thompson. Menurut beliau, hubungan internasional itu adalah studi tentang rivalitas bangsa. Rival itu adalah teman, ya, teman yang baik, berteman dengan bangsa-bangsa lain dengan baik, beserta kondisi-kondisi, situasi-situasi yang mungkin terjadi itu dikelola dengan baik sehingga pertemanan bisa berjalan, dan institusi kelembagaan juga ini yang memperbaiki atau memperburuk rival tersebut. Rival itu bisa baik, bisa buruk karena kondisi yang terjadi di dalam hubungan tersebut. Nah, yang 1, 2, 3 ini ahli dari luar, sedangkan ada juga 2 putra terbaik kita, ahli bidang tata negara, yang juga memberikan batasan pengertian dari hubungan internasional tersebut. Siapa beliau? Ini anak-anak bisa baca yang nomor 4. Warsito Sunario. Ini sudah jelas disebutkan di dalam LKS anak-anak juga ada di buku paket. Juga di dalam berita-berita hubungan luar negeri beliau sering menulis. Ini sangat terkenal di Indonesia juga di dunia internasional. Yang nomor 5, Mokhtar Kusumaatmadja. Ini juga seorang politisi, seorang ahli tata negara. Beliau juga banyak memberikan rekomendasi di dalam penyelesaian masalah-masalah internasional. Inilah yang memberikan batasan apa itu hubungan internasional. Nah, terus Bapak lanjut dikit lagi. Pengertian hubungan internasional menurut kesepakatan negara kita, Indonesia. Nah, karena banyak ada definisi hubungan internasional menurut penafsiran ahli-ahli, termasuk tadi yang dari Indonesia, maka agar ada kesatuan tafsir pengertian tentang apa itu hubungan internasional, maka pemerintah kita, ya, pemerintah Indonesia membuat batasan menurut Renstra. Renstra itu sebuah singkatan, anak-anak bisa baca, Rencana Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia. Nah, di sana dengan tegas ya disebutkan apa itu hubungan internasional. Adalah hubungan antara bangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan suatu negara yang meliputi berbagai aspek ini. Baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa. Ya, ini pengertian hubungan internasional kita. Semua orang Indonesia harus tahu ini agar kita tidak salah
mendefinisikan, mengertikan hubungan internasional. Pemerintah sudah memberikan pedoman yang baku. Nah, jadi disimpulkan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, ya, yang meliputi ini berbagai kesatuan, berbagai kelompok di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, terus dasar hukum, peraturan apa yang mengatur tentang hubungan internasional, tadi Bapak sudah singgung ada dua, ada yang berlaku dari internasional, ada juga yang ada di Indonesia. Ya, seperti Bapak sebutkan tadi di dalam tujuan kita belajar, ini dia. Ini untuk dalam negeri, dasar hukumnya nomor A, pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang keempat. Ya, tujuan negara kita yang nomor 4, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah dasar hukum ketentuan mengapa kita mengadakan hubungan internasional. Nomor B, pasal 1 Piagam PBB. Pasal 1 Piagam PBB yang memuat 4 hal. Anak-anak bisa baca sana. Ya, menciptakan perdamaian dan keamanan serta mencegah timbulnya berbagai kerusuhan, perang, dan sebagainya. PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa. PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan persoalan dunia. PBB menjadi pusat penyelesaian. Nah, yang nomor 3, perjanjian internasional itu traktat. Perjanjian traktat itu adalah perjanjian antar dua negara atau lebih yang disepakati bersama untuk ditaati traktat, termasuk juga dasar hukum hubungan internasional. Sedangkan yang nomor 4, secara khusus terdapat dalam Deklarasi Hukum Laut Internasional. Ini yang dikemukakan oleh seorang Indonesia, Pak Juanda namanya, ya, yang dikenal dengan nama Deklarasi Hukum Laut Internasional. Deklarasi Juanda, ini orang Indonesia yang kemudian diterima oleh internasional tanggal 10 Desember tahun 1982 yang disampaikan dulu tanggal 13 Desember tahun 1957. Nah, anak-anak sekalian, materinya masih banyak karena waktu sudah jam 12. Harusnya Bapak jam 11.10 karena ibunya tadi reservasinya mengambil banyak waktu, Bapaknya sedikit, dan sekarang waktu kita akan dipakai oleh anak-anak kelas 10. Nah, mohon maaf apabila Bapak menyampaikan agak cepat dan banyak yang mungkin belum mengerti, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Demikian pada hari ini, hari pertama pertemuan kita, Bapak sudah sampaikan beberapa hal yang harus anak-anak ketahui, yang harus kita tahu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai ketemu lain kali. Terima kasih.